Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara input opening balance pada MyYob Accounting. Di sini saya menggunakan versi 18+. Untuk input opening balance pada MyYob Accounting, kita memerlukan soal yang saya pakai yaitu soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 1 kasus UD abadi. Cara kita input opening balance pada MyYob Accounting yaitu kita ambil di soal trial balance atau neraca saldo per 30 November tahun 2022 merupakan saldo awal per 1 Desember tahun 2022 untuk kasus UD abadi. Setelah kita masuk ke dalam MyYob Accounting, jadi kita akan input opening balance atau saldo awal yaitu dengan cara di dalam Command Center ini kita pilih di atas, kita pilih setup, lalu kita pilih balance dan pilih account opening balance. Dan kita masukkan satu persatu angkanya yang ada di soal. Cara menginput opening balance pada MyYob Accounting, kita lihat di trial balance soal. Kita input satu persatu dan kita harus mengetahui saldo-saldo normal dari masing-masing akunnya. Seperti contohnya aset saldo normalnya ada di sebelah debit. Apabila kelompok aset ini ada yang di sebelah kredit, maka kita beri tanda minus. Begitu selanjutnya untuk liability. Liability, saldo normalnya ada di sebelah kredit. Apabila saldonya ada di debit, maka kita beri tanda minus. Lalu selanjutnya ada kelompok equity. Equity saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila ada yang di sebelah debit, maka kita beri tanda min. Ini berlaku untuk semuanya. Apabila ada yang tidak sesuai dan tidak normal saldonya sesuai dengan kelompok akunnya, maka kita akan beri tanda min. Kita mulai yang pertama, dimulai dari cash in bank. Di sini cash in bank sebesar Rp828.500.000. Maka kita input. Lalu berikutnya ada petty cash dengan jumlah Rp10 juta, maka kita input Rp10 juta. Lalu selanjutnya account receivable Rp366.300.000, maka kita input. Lalu selanjutnya ada allowance for the full debt. Allowance ini ada di sebelah kredit. Maka ini tidak normal untuk kelompok aset. Kelompok aset saldo normalnya di sebelah debit. Sehingga untuk allowance ini angkanya kita beri tanda min, yaitu min Rp12.800.000. Jadi untuk membedakan debit dengan kredit antara kelompok masing-masingnya, kita beri tanda min. Lalu berikutnya merchandise inventory Rp420 juta. Selanjutnya ada store supplies. Store supplies yaitu sebesar Rp9 juta, maka kita input Rp9 juta. Lalu berikutnya ada prepaid insurance. Prepaid insurance Rp17.500.000. Maka kita input.
Lalu berikutnya ada prepaid rent. Prepaid rent kita lihat Rp22.500.000. Maka kita input. Lalu ada equipment at cost yaitu sebesar 22 juta. Maka kita input 22 juta rupiah. Lalu ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit sebesar Rp16.500.000. Karena ini kelompok aset di debit normalnya. Maka untuk equipment akumulasi depreciation kita beri tanda min. Sehingga min Rp16.500.000. Lalu kita lanjut untuk kelompok liability ada account payable Rp288.600.000. Lalu berikutnya ada expense payable yaitu Rp8.400.000. Maka kita input Rp8.400.000. Untuk income tax payable dan PPN payable ini tidak ada angkanya, maka kita lewati. Lalu berikutnya ada PPN outcome Rp4.500.000, maka kita isikan Rp4.500.000. Lalu kita lanjut. Berikutnya ada PPN income. PPN income di sini di sebelah debit. Jadi saldo normal liability ada di sebelah kredit, sedangkan PPN income ada di sebelah debit. Maka PPN income kita beri tanda min, yaitu jumlahnya Rp3 juta. Min Rp3 juta. Selanjutnya Bank Mandiri Loan yaitu sebesar Rp300 juta. Maka kita isikan Rp300 juta. Kode ralat ini kebanyakan nolnya. Ya, jadi jumlahnya sebesar Rp300 juta. Kita lanjut. Selanjutnya ada dadang capital. Untuk dadang kapital yaitu sebesar Rp922.650.000. Maka kita input. Lalu selanjutnya ada dadang drawing. Kita lihat dadang drawing. Ini ada di sebelah debit. Saldo normal equity yaitu di sebelah kredit. Apabila ada di sebelah debit maka kita beri tanda min. Sehingga dadang drawing jumlahnya Rp25.400.000. Kita beri tanda min. Selanjutnya kita masuk ke sales. Sales yaitu sebesar Rp554 juta. Selanjutnya, untuk sales return free collect, ini tidak ada angkanya, kita lewati, kita langsung masuk ke kelompok cost of sale. Untuk cost of goods sold, yaitu jumlahnya sebesar Rp229.400.000, maka kita input Rp229.400.000. Lalu berikutnya freight paid ada Rp8.800.000. Kita input. Kita lanjut masuk ke kelompok expense. Di sini ada untuk kelompok expense yang pertama ada advertising expense yaitu Rp4.400.000, maka kita input. Lalu berikutnya ada telepon, internet, and electricity expense Rp11.400.000. Kita input. Lalu berikutnya ada store supplies expense. Store supplies expense yaitu jumlahnya Rp4.950.000. Lalu berikutnya ada bad debt expense. Bad debt expense ini tidak ada angkanya. Kita lanjut masuk ke depreciation expense Rp16.500.000. Maka kita input. Lalu lanjutnya kita masuk ke insurance expense.
Insurance expense yaitu Rp14.300.000, maka kita input Rp14.300.000. Lalu ada rent expense Rp23.300.000, kita input. Lalu berikutnya kita masuk ada wages and salaries expense yaitu Rp36.300.000. Lalu ada other operating expense, kita lihat jumlahnya sebesar Rp19.267.000. Kita input. Lalu selanjutnya kita masuk ke other income. Untuk other income ada interest revenue, kita lihat angkanya Rp5.800.000, maka kita input. Lalu berikutnya ada kelompok other expense, di sini interest expense Rp8.800.000. Lalu berikutnya ada bank service charge Rp6.600.000, maka kita input. Dan yang terakhir ada income tax expense yaitu Rp5.033.000. Setelah kita selesai input semua opening balance, kita lihat di paling bawah ada amount left to be allocated. Ini saldonya 0. Artinya antara debit dengan kredit ini sudah balance apabila saldonya 0. Tetapi apabila kalian mengerjakan pada saat menginputnya ada salah angkanya dan jumlahnya belum 0, berarti itu belum balance, maka ada salah penginputan dan harus dicek kembali. Jadi untuk mengetahui account opening balance kita per 1 Desember tahun 2022 ini sudah benar atau belum, kita bisa lihat paling bawah ada amount left to be allocated-nya saldonya 0. Di sini sudah 0, berarti sudah betul semua inputnya. Itulah tadi cara input account opening balance pada MyYap Accounting yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.